jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anakku sekalian. Ini kelas 5 kelompok 2 ya. Jadi kita masuk di materi baru untuk matematika. Santai saja. Jadi kemarin tadi juga kita sudah bahas tentang perkalian, pecahan biasa, pecahan campuran, pembagian pecahan biasa, pembagian campuran, penjumlahan, pengurangan sudah. Campuran juga, operasi hitung campuran juga sudah. Nah, sekarang kita masuk di materi baru, itu pecahan desimal. Jadi kan saya sudah sampaikan dulu ya. Pecahan itu selain biasa campuran ada juga desimal, ya ada desimal. Selain desimal ada juga nanti itu yang namanya persen, ya. Kalau persen itu gampang nih. Yang jelas kita desimal dulu. Apa yang kita akan pelajari desimal itu merubah pecahan desimal ke biasa, kemudian biasa ke desimal sebaliknya. Kemudian ada juga operasi hitungnya, pengurangan, penjumlahan, pembagian, perkalian. Oke, perhatikan. Jadi gini ya. Yang mana yang masuk pecahan desimal? Coba, saya mau kasih dua pecahan biasa dulu. Pecahan biasa misalnya 1/5. Oke, ini adalah pecahan biasa. Oke, sekarang yang kedua itu misalnya saya ambil campuran 2/5. Oke, jadi ini biasa, ini campuran. Kita mau rubah ke desimal. Caranya bagaimana? Ingat, sebenarnya pecahan itu adalah pembagian, ya. Pecahan itu adalah pembagian. Jadi untuk cara yang biasa itu kita gunakan apa? Kita gunakan pembagian bersusun. Oke? Pembagian bersusun. Yang mana dimaksud pembagian bersusun? Contoh, 1/5 itu sama dengan berapa? 1 dibagi 5 kan? Iya kan? Ini kan sama kita. Jangan ada yang menulis dulu. 1 dibagi 5. Kalau kalian semua pelajari bersusun di kelas 4 kan? Nah, yang mana yang bersusun itu kalau kita merubah pecahan biasa ke campuran, itu namanya bersusun. Jadi bagaimana kita dapat? Berarti 1 dibagi 5. Maksudnya begitu. Berarti 1 dibagi 5. Nah, pertanyaannya Pak, 1 itu tidak bisa dibagi 5 karena lebih kecil satunya. Iya benar. Tapi ada caranya supaya kita bisa membaginya. Bagaimana caranya? Kita kasih tambahin 0 di 1 di belakang. Jadi 10. Oke? Kalau kita tambahin 1 0 di belakang, kita juga tambahin 1 0 di depan, di atas. Oke, paham ya? Tambah 1 0 di belakang yang di dalam, tambah juga 1 0 di depan yang di atas, baru kasih koma. Oke? Ingat, kasih koma yang di atas, kasih koma. Berarti kita sudah dapat 10 bagi 5. 10 bagi 5 itu sama dengan berapa? Sama dengan berapa? 2. Berarti 0,2. Nah, kita sudah dapat desimalnya. Ini. Berarti 1/5 itu sama dengan berapa? 0,2. Sudah, ini desimal namanya. Oke? Jadi semua yang pakai koma itu desimal. Paham sampai sini ya? Paham. Oke, lanjut. Misalnya campuran. Sama Ji. Kalau campuran, ingat, kalau campuran itu, perhatikan ya. Kalau campuran itu berarti ada memang berapa? Ada memang angka di depan 0. Ada memang angka di depan koma. Seperti itu. Jadi ada angka bulatnya maksudnya, ya. Berarti kalau ini kan, kalau 1/5 kan 0,2 dah. Berarti kalau 2/5 berarti bukan 0,2 lagi, tapi 2,2. Seperti itu. Karena kenapa? Ini, bulat ini itu langsung saya pindah ke sini. Jadi bulat yang di depan. Seperti itu. Paham sampai sini ya? Paham ya? Oke. Nah, bagaimana caranya kalau kita misalnya Pak mau langsung dibagi saja? Bisa, tidak ada masalah. Tidak ada masalah kalau kita mau langsung bagi saja. Oke? Bagaimana caranya? Jadikan pecahan apa? Pecahan campuran. Pecahan biasa, sorry. Jadikan pecahan biasa. Caranya bagaimana? 5 kali 2 berapa? 10. 5 kali 2 berapa? 10 tambah 1? 11. Berarti kita dapat 11 per berapa? 5. Nah, ini kalau sudah begini, itu kita bagi bersusun lagi. Nah, caranya begini. Nah, coba dilihat. Ya, ini 5. Oke, berarti yang di dalam berapa? 11 kan? Nah, pembaginya 5 tuh. 11 bagi 5 itu berapa? Dapat berapa? 2 kan? 2 kan? 2 kali 5 kan 10. Berarti bisa di 2. Kenapa tidak boleh 3, Pak? Karena kalau 3, 15. Nah, lewati 11. Paham maksud saya? Berarti kita pakai 2. Berarti 2 dikali 5 dapat berapa? 10. Dapat 10. Oke, 10. Dapat 10 kan? Nah, ini dikurang. 11 kurang 10 dapat 1. 1 dibagi 5 tidak bisa, Pak. Tidak bisa kan? Bagaimana? Ditambahin 0. Nah, ditambahin 0. Tapi kalau kau tambahin 0 di sini, tambahin juga koma di sini. Paham maksud saya? Jadi tambahin 0 di sini, tambahin koma di sini. Oke? Itu bersamaan itu 0 sama koma.
Berarti 10 bagi 5 dapat 2. Oke. 2 kali 5 dapat 10. 10 kurang 10 dapat 0. Sudah selesai. Kalau 0 di bawah sudah selesai. Berarti dapat berapa? 2,2. Sama dengan ini 2,2 ya. Seperti itu. Paham sampai sini ya? Oke, bagus. Nah, sekarang saya mau perlihatkan dulu. Di desimal itu kita ini kan kalau misalnya dari pecahan biasa atau campuran ke desimal. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Perhatikan, sebaliknya. Kalau sebaliknya, misalnya kita punya 0,5. Ini kan desimal. Oke? Kita mau rubah jadi pecahan biasa atau campuran. Oke? Ingat, kalau dia 0 di depan, ini perhatikan, catat baik-baik ini. Kalau dia 0 di depan, berarti dia pecahan biasa. Paham maksud saya? Kalau dia ada angka bulat di depan, entahkah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, berarti dia adalah pecahan campuran. Seperti itu. Paham ya? Ya, itu sekali lagi saya ulang. Kalau dia angka 0 di depan koma, berarti dia adalah pecahan biasa, karena tidak cukup 1. Kalau dia ada angka 1, 2, 3, dan seterusnya, di depan koma, berarti bukan 0 di depan koma, berarti dia adalah pecahan campuran. Oke, sama dengan berapa? 0,5. Ingat, perhatikan baik-baik. Kalau satu angka di belakang koma, ini yang dimaksud. Ini kan koma tak? Satu angka di belakang koma, berarti dia per 10. Paham maksud saya? Per 10. Berarti 5-nya ini, ya, 5-nya ini pindah. 5 karena satu angka di belakang koma berarti per 10. Paham maksud saya? Jadi sudah bisa dapat kan? 5 per 10. Oke? Kalau kita sederhanakan ini masing-masing bagi 5. 5 bagi 5 dapat 1. 10 bagi 5 dapat 2. Jadi 0,5 itu sama dengan 1/2. Seperti itu. Ya? Paham sampai sini ya? Nah, bagaimana Pak kalau per 100? Berarti 0,05. Berarti 2 angka di belakang koma kan? Kalau 2 angka di belakang koma, berarti sama dengan 5 per 100. Oke? Kalau 3 angka di belakang koma Pak? Berarti sama dengan 5 per 1000. Begitu. Ini jangan dihitung. 1 per 3 berarti 1 per 3. 1, 2 berarti 1, 2. 1 berarti cuma 1. 0. Paham sampai sini? Paham ya? Oke, bagus. Kalau paham. Nah, sekarang kalau dia misalnya campuran, berarti misalnya kita punya 2,5. Ini kan 0,5 tadi dah. Bagaimana 2,5? Kalau 2,5 itu Pak berarti apa? Berarti dia adalah campuran karena ada 2 di depan, ada bulatnya. Lanjut. Kalau dia campuran, berarti caranya bagaimana? Campuran berarti sama dengan berapa? Sama ji. 2 itu di depan. Ya, ini pindah ke depan. Baru di sini ada per. Berarti dia di depan. 2 ini bulatnya maksudnya. 2 ini bulatnya, jadi pindah saja langsung. 5 berarti pindah ke sini jadi pembilang. Per berapa? Per berapa kira-kira ini? Per 10. Karena dari mana dapat 10? Karena cuma satu angka di belakang koma. Per 10. Oke? Jadi 25 per 10. Kalau kita sederhanakan berarti 2,2 1/2. Sama ini. Disederhanakan seperti berarti 2 1/2. Paham sampai sini ya? Lanjut, kalau begini Pak, 2,05. Kalau 2,05 berarti 2-nya pindah di sini, kemudian 0,5-nya kami ambil lagi 0,5. Ambil saja 5-nya. Karena dia 2 angka belakang koma berarti per 100 begitu. Paham ya? Paham sampai sini ya? Oke, bagus. Ada pertanyaan? Ada? Jadi begini caranya merubah pecahan campuran pecahan biasa atau campuran ke desimal, kemudian sebaliknya desimal ke biasa atau campuran. Oke? Oke, silakan catat dulu.